Karena konsep sungai ini yang saya pakai dalam hidup. Saya sejak remaja itu sudah diajari doa seperti ini. Dan ini doa yang saya tidak pernah tidak untuk saya doakan setiap pagi. Yang lain saya bisa lupakan, yang ini tidak. Apa itu? Doa begini. Papa, siapa yang saya harus beri makan hari ini? Maka itu kalau saya jalan dengan saya, itu telepon dan SMS saya selalu, maaf saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Saya berkati orang. Saya kirim uang kemana? Saya kirim uang kemana? Karena apa? Saya belajar begini. Hidup ini cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak memberi makan orang, kita pasti makan orang. Lu renungkan kata ini. Serius. Kenapa? Orang bisnis di dunia itu nggak mungkin nggak makan orang. Jawab ya atau tidak? Sekalipun bisnis Kristen. Maka itu kalau saya urusan bisnis dengan orang Kristen pun, saya selalu mendahului kalimat ini. Ingat, uang tidak ada yang Kristen. Setuju? Supaya kita ngomong pahitnya dulu. Kalau uang kok dikristenkan, wah itu celaka, tidak ada. Kalau urusan uang, jangan pakai kata pelayanan, jangan pakai kata Kristen. Kita pakai fakta saja. Jadi orang bisnis itu nggak mungkin nggak makan orang. Renungkan kata ini, ya atau tidak? Coba jawab. Sama-sama bisnis rumah makan milik satu jemaat juga, tetap harus mikir saingan. Nggak boleh tidak. Dan itu tidak dosa. Betul? Kan itu hukum kanibal. Kalau saudara bisnis nggak makan orang, nggak dimakan orang. Dan itu tidak dosa. Asal benar ya. Jangan jahat, itu saja. Jadi kalau kita ingin saingan dengan rekan kita bisnis walaupun sama-sama satu gereja, itu tidak dosa. Karena memang itu hukum bisnis. Maka itu nggak ada bisnis Kristen, nggak ada uang Kristen. Yang Kristen cuma orangnya. Supaya kita nggak sakit hati kalau bicara uang dan sesama anak Tuhan. Banyak yang tidak mengerti hukum ini. Nah, maka itu, kalau saudara nggak pernah memikirkan memberi makan orang, saudara pasti suka makan orang. Dan itu saja. Betul? Sampai 16 hari ini, seberapa banyak orang yang saudara beri makan? Itu doa setiap hari. Selalu begitu. Jadi kalau saya pergi keluar Indonesia begini, semua ATM bank saya tinggalkan. Di kota terakhir saya berangkat. Nah lalu mereka saya suruh SMS terus. Saya percaya pada orang. Kalau toh mereka mau cheating, saya bisa ngelihat apa itu laporan bulanannya kok. Saya nggak takut. Jadi tiap hari mereka akan SMS saya uang berapa yang masuk. Karena mereka tahu kemana saya harus keluarkan. Di samping saya punya bendahara. Jadi itu yang ATM pribadi. Karena saya selalu ingin jadi berkat buat banyak orang. Dan banyak orang-orang yang bukan Kristen yang saya berkati. Itu cara hidup. Maka itu kalau seorang nggak pernah mikir output, hanya terima saja, maka kita akan bersalah di hadapan Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Kita lihat 2 Petrus pasal 1 mulai ayat yang kelima. Bagaimana posisi iman kita? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang saya temukan. Ada satu kata yang sama diulang 3 kali dalam satu kalimat. Dan dalam bahasa Indonesia tata bahasa ini grammarnya ini salah. Karena itu kamu 1 harus, 2 dengan sungguh-sungguh, 3 berusaha. Lihat, ini semua kan sama katanya. Harus itu sama dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh sama dengan berusaha. Tapi diberi penekanan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Iman kita adalah langkah pertama dalam perjalanan hidup kita bersama Yesus. Betul tidak? Tanpa iman kita nggak bisa berjalan dengan Dia.
Jadi startnya itu iman. Finishnya di mana? Kita harus tahu. Finishnya adalah kepada imanmu tambah kebajikan, kebajikan tambah pengetahuan, pengetahuan tambahkan lagi dengan sungguh-sungguh harus berusaha penguasaan diri, penguasaan diri ketekunan, ketekunan kesalehan, kesalehan. Nah dia apa? Dari kesalehan ditambahkan apa? Harus dengan sungguh-sungguh kasih akan. Ayo baca Alkitab saudara 7. Kasih akan saudara-saudara, itu sesama kita. Tapi yang terakhir, dan kasih akan saudara-saudara, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha melakukan apa? Ayo baca, kasih akan semua orang. Inilah muara sungai kehidupan kita. Amin kan saudara? Yaitu kasih akan berapa orang? Semua. Yang Yesus minta. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melakukan semua kebenaran itu, dan kita jadi berkat. Maka akhirnya nanti semua orang pasti akan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul saudara? Itu yang Tuhan mau.